Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Damian Ripaldi. Jadi di video kesempatan sore kali ini saya akan pergi ke daerah Jakarta Selatan, yaitu ke Pondok Indah, teman-teman ya. Jadi mungkin sebagian orang-orang sudah tahu tentang rumah hantu Pondok Indah. Nah, saya akan pergi ke sana dan ingin melihat langsung kondisi terkini dari rumah hantu yang dulu sempat jadi urban legend di Jakarta, teman-teman ya. Rumah ini tuh ya sudah kosong dari 2000 dari 1980, teman-teman, atau dari 1990-an lah kosongnya tuh. Nanti saya akan coba ke sana dan ingin melihat kondisi terkini dari rumah hantu Pondok Indah. Karena dulu tuh ini sangat terkenal angker dan sempat jadi urban legend di Jakarta gitu loh. Apalagi pada tahun 2008 kalau gak salah sempat dijadikan film layar lebar dengan judul Rumah Hantu Pondok Indah. Dan banyak cerita-cerita angker yang dulu sempat santer ya, booming gitu loh, apalagi sampai masuk berita. Bahkan saya sempat melihat rumah itu dulu pada tahun 2002 sempat diliput oleh salah satu televisi swasta. Nanti saya akan coba ke sana ya, saya penasaran, teman-teman. Nah, ini sekarang saya sudah berada di daerah Kebayoran Lama. Karena lokasinya itu ada di Pondok Indah, teman-teman ya. Namanya juga rumah hantu Pondok Indah, pasti ya lokasinya di sana gitu loh. Nah, ini cuacanya sekarang cukup mendung karena lagi musim hujan. Ya, semoga aja suara saya terdengar, teman-teman ya, karena ini baru pertama kali saya menggunakan kamera di motor gitu loh. Ya, mudah-mudahan aja kedenger, teman-teman ya. Nah, ini kondisi jalanan di Jakarta menjelang sore ini, teman-teman, di sekitaran jam 3 sore. Karena kalau misalkan sudah jam 5 tuh pasti macet di sini. Nah, ini baru dibilang udah macet nih, bisa dilihat. Karena Jakarta tuh gak jauh dari macet, teman-teman. Jadi seperti ini kemacetan di Jakarta. Memang saya juga gak ngerti ya, kalau Jakarta tuh hampir setiap saat macet gitu loh, kecuali malam, teman-teman, malam hari, tengah malam gitu ya. Apalagi ini baru jam 3, ini mau menjelang jam 3 sore. Tapi kondisi jalanan di daerah sini tuh memang sering macet, karena ini kan namanya jalur arteri Pondok Indah atau jalan panjang. Dan ini kalau lurus terus ini bisa ke Bogor, teman-teman. Nah, nanti lokasi rumah yang saya maksud atau rumah hantu Pondok Indah itu ya mungkin ada 15 menit lagi dari sini ya. Nah, inilah kondisinya, teman-teman ya, jalanan menuju ke rumah Pondok Indah. Bahkan dulu waktu tahun 2008 sempat dijadikan film juga yang berjudul Rumah Hantu Pondok Indah. Gitu, kalau misalkan orang-orang zaman dulu pasti tahu lah tentang film itu ya. Apalagi itu film menurut saya serem sih. Karena kan ada kejadian-kejadian mistisnya di sana. Dari yang awalnya tinggal satu keluarga dan mendapat musibah dan satu keluarga meninggal semua itu ya, tidak ada yang tersisa. Itu kan versi filmnya. Kalau versi asli yang saya dapat dari berita atau dari artikel, jadi rumah ini tuh sering berganti kepemilikan, teman-teman. Konon katanya setiap satu keluarga yang menempati rumah itu ada aja musibahnya.
Bahkan sampai terakhir pemilik rumah ini pun saya nggak tahu ya siapa, karena beritanya masih simpang siur. Kalau misalkan versi artikel yang saya baca, sempat terjadi insiden pembunuhan satu keluarga, bahkan ada juga yang meninggal gitu loh, satu keluarga pergi keluar kota dan saat di jalan itu meninggal. Itu versi dari artikel yang saya baca, karena banyak versinya gitu loh. Untuk kejadian mistisnya ya, kalau kejadian mistisnya itu dulu sempat yang paling heboh itu tukang nasi goreng, teman-teman. Jadi ada tukang nasi goreng saat malam hari lewat ke daerah Pondok Indah ini dan melintas di area rumah kosong tersebut. Namun saat lewat ke depan rumahnya itu biasa aja gitu loh, ada yang manggil, ada yang pesan, "Bang, beli nasi goreng." Nah, seperti itu ya ceritanya. Nah, saat sudah selesai dilayani, si penjual ini mengantarlah ke dalam gitu loh. Namun saat mengantar ke dalam, sampai beberapa saat kemudian itu gak keluar lagi gitu, gak muncul lagi orangnya. Gak tahu gitu teman-teman ya kisah lanjutannya seperti apa. Cuman kalau misalkan berdasarkan artikel itu orangnya hilang gitu loh, gak tahu kemana. Ada yang bilang meninggal di dalam rumah itu, atau ada juga yang bilang sih, karena cerita ini tuh simpang siur teman-teman, banyak sekali versinya gitu ya. Nah, ini sebentar lagi saya sudah mendekati rumah yang dimaksud, karena ini saya sudah masuk ke daerah Pondok Indah teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kanan kiri, ini sudah masuk ke area perumahan Pondok Indah, dan di depan saya ini sudah jalan arteri Pondok Indah ya. Nah, bisa dilihat ini kondisi jalanannya. Bahkan di YouTube juga banyak ya yang ekspor ke rumah-rumah Pondok Indah yang memberi judul rumah Pondok Indah. Itu gak benar teman-teman, itu bukan rumah aslinya. Karena rumah aslinya itu nanti saya akan tunjukkan lokasi asli dari rumah hantu Pondok Indah gitu loh. Ini mendung, takut hujan teman-teman. Ya, hitung-hitung jalan-jalan sore aja gitu ya. Nah, ini sudah masuk kawasan rumah-rumah yang dekat dengan lokasi rumah hantu Pondok Indah teman-teman. Nah, jadi sebentar lagi saya akan sampai. Ini udah dekat ke lokasi rumah yang saya maksud teman-teman. Sebenarnya di sini banyak rumah kosong loh, rumah-rumah elit yang besar, yang mewah itu kosong. Jadi kondisi dari rumahnya sekarang juga saya penasaran ya. Nanti ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, ini nih di sebelah kiri saya. Nah, jadi inilah rumah hantu Pondok Indah yang dulu sempat jadi urban legend di Jakarta pada tahun 90-an sampai tahun 2000 teman-teman. Nah, jadi inilah kondisi terkini dari rumah hantu Pondok Indah yang sudah dihancurkan pada tahun 2008 silam teman-teman ya. Jadi pada tahun 2008 di sini kan berdiri sebuah rumah mewah megah yang sekarang sudah jadi lahan kosong. Karena pada tahun 2000 awal, pada tahun 2000 sampai 2002 itu sempat banyak sekali warga-warga yang tinggal di sekitaran rumah ini penasaran dan datang ke sini teman-teman. Dulu di sini nih lokasi persisnya, dan di depan saya ini yang ada sampah-sampah bekas pohon apa namanya ya, pohon kelapa atau pohon apa ini teman-teman. Nah, di depan saya ini dulu ada gerbangnya.
Dan saksi bisu dari peninggalan rumah ini tuh dari tembok sebelah kiri tuh teman-teman, yang ada batu alamnya, dan di sebelah kanan tuh yang ada batu alamnya itu saksi bisu peninggalan rumah hantu Pondok Indah. Dan sisa-sisa bangunannya sudah tidak ada karena sudah diangkut puing-puingnya teman-teman ya. Jadi rumah ini dihancurkan atau dirobohkan di tahun 2008 karena kalau misalkan tidak dirubuhkan ya, kalau misalkan saya dapat info dari berita itu banyak warga yang sering datang ke sini dan mencap jelek rumah ini dan bikin takut ya tetangga yang ada di sini di kiri kanannya teman-teman. Akhirnya terpaksa dirobohkan untuk menghilangkan stigma angker di daerah Pondok Indah teman-teman. Nah ini jalanan Pondok Indah, dan di sebelah kanan itu area yang tadi saya lewati jalannya ya, itu macet banget teman-teman. Nah inilah rumahnya gitu loh. Dulu tuh pada tahun 2000-an, tahun 90 ini sangat angker banget teman-teman di sini. Ya sayangnya di sini tidak ada warga yang nongkrong gitu ya. Karena kan ini area perumahan elit, jadi warganya tuh masing-masing yang tinggal di sini gitu loh. Beda sama warga-warga yang tinggal di pemukiman biasa. Jadi untuk mendapatkan cerita atau informasi pada saat dulu rumah ini masih berdiri itu agak susah teman-teman. Ya inilah kondisi dari rumah hantu Pondok Indahnya, sudah kosong sekarang. Ya urban legend banget sih di sini tuh. Bahkan dulu yang cerita tukang nasi goreng ya ini di sini teman-teman. Tukang nasi goreng yang hilang saat mengantar pesanannya masuk ke dalam, cuman gak balik lagi gitu loh. Nah ini rumahnya di sini nih dulu nih. Sangat megah, sangat mewah. Namun sangat disayangkan pada tahun 2008 dirobohkan ya karena banyaknya masyarakat yang datang ke sini dan mencap angker daerah Pondok Indah gitu loh. Nah ini rumah yang di sebelah kiri itu rumah yang dulu berbarengan dengan rumah hantu Pondok Indah teman-teman berdirinya. Kalau misalkan masih ada rumahnya, sumpah sini sangat gokil sekali ya. Apalagi ini luas banget lahannya. Dan cerita rumah Pondok Indah ini sampai sekarang masih ada di ingatan orang-orang yang kelahiran tahun 80 sampai 90-an mungkin teman-teman ya. Jadi seperti inilah kondisinya, sudah jadi lahan kosong dan ini statusnya dijual sepertinya teman-teman ya. Ya kita doakan aja semoga tanah ini cepat laku terjual ya, supaya tidak kosong lagi. Dan ya tentang stigma horor rumah hantu Pondok Indahnya sudah hilang gitu ya, kalau misalkan sudah ada bangunan baru dan cerita-cerita yang lamanya tuh sudah terlupakan gitu loh. Di sini juga sudah banyak yang berubah teman-teman ya, seperti jalan raya dan bangunan-bangunan di sekitar rumah hantu Pondok Indah ini sudah banyak yang baru. Seperti yang di depan saya ini ada klinik, ada bangunan baru ya. Nah ini sebelah kanan ini sepertinya ada bangunan lama yang sedang dibangun teman-teman ya. Ya sebenarnya di sini tuh banyak sekali rumah-rumah kosong, cuman yang jadi ikonik di Pondok Indah ya ini rumah hantu Pondok Indah yang terkenal itu ya, karena sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar ya pada tahun 2000-an teman-teman. Ya sebenarnya sih rumah ini berdiri sudah dari tahun 80-an, karena banyak cerita-cerita mistis di balik berdirinya rumah ini. Bahkan dulu sempat ada cerita yang tidak mengenakan teman-teman ya. Ya jadi seperti inilah kondisi dari rumah hantu Pondok Indah terkini teman-teman ya di tahun 2024 dan sudah menjadi lahan kosong. Ya cuman sisa-sisa bangunannya masih ada tuh sebelah kiri tuh kayak yang nempel-nempel di tembok. Dan ini nih tembok sebelah kiri yang tembok marmer ini, itu peninggalannya teman-teman masih ada. Mungkin ya masih penasaran, coba di searching aja di YouTube rumah hantu Pondok Indah. Nah itu nanti ada salah satu televisi swasta yang mengupload asli dokumenter dari rumah ini gitu loh, yang
urban legend banget sih menurut saya, sumpah ini. Nah, nanti saya akan datang lagi ke lokasi urban legend selanjutnya yang ada di Jakarta, yaitu harus malam hari teman-teman ya. Kalau siang seperti ini asli tuh di situ macet banget jalanannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rumahnya nih. Nah, ini area sekitar dari rumah hantu Pondok Indah, yang ada sebagian bangunan baru dan sisanya masih banyak yang lama juga bangunannya teman-teman. Di sini harga tanahnya, waduh, ini udah MM-an mungkin ya, karena ini lahan basah teman-teman. Banyak artis yang tinggal di sini. Nah, ini banyak sekali rumah-rumah kosong ini. Nih, seperti yang sebelah kiri ini rumah sudah tidak terurus teman-teman. Nah, ini ada yang rumah kosong juga di sebelah kanan nih. Itu sepertinya berdirinya barengan dengan rumah hantu Pondok Indah mungkin ya. Kalau misalkan tadi masih ada sisa-sisa bangunannya, saya ingin turun dan sedikit memperlihatkan kondisi rumah tersebut ya, karena sudah benar-benar lahan kosong dan tidak ada apa-apa isinya ya. Takut ada ular juga, apalagi kan tadi banyak semak-semak teman-teman. Nanti saya ingin mendatangi lagi lokasi urban legend selanjutnya yang masih di daerah Jakarta Selatan teman-teman. Nantikan penelusuran saya ke sana nanti ya, yang akan mendatang. Nah, ini bisa dilihat nih macetnya, ya Allah, parah banget sumpah ini ya. Udah gelap banget ini karena memasuki bulan Desember ya, di penghujung tahun. Ya, biasanya kan musim hujan teman-teman ya, sudah mulai musim hujan. Ya, mau gimana lagi, kita bersyukur aja teman-teman. Nah, ini Pondok Indah Mall. Ini saya sebenarnya masih agak nervous teman-teman ya, karena apalagi ini video motovlog saya pertama dan saya masih agak canggung sepertinya ini ya. Ya, semoga aja hasil record suara mic saya terdengar jelas. Nah, ini Pondok Indah Mall teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang komen, "Bang, rumahnya udah kosong, kenapa divideoin?" Jadi tujuan saya kan ingin memperlihatkan kondisi terkini dari rumah hantu Pondok Indah, dan sebagian orang-orang juga banyak yang nggak tahu ya lokasi asli dari rumah tersebut, karena kan banyak sekali video-video yang berseliweran di YouTube itu bukan rumah aslinya teman-teman. Jadi rumah aslinya tuh yang tadi saya tunjukkan, yang sudah menjadi lahan kosong ya, karena kan pada tahun 2008 rumah itu dirobohkan karena banyak sekali warga-warga yang datang ke situ karena saking penasarannya tentang cerita hantu di situ teman-teman. Dulu tuh waktu tahun 2010 apa 2009 ya, ini nggak seperti ini teman-teman. Jalanannya tuh nggak seperti ini. Dulu masih banyak angkotan umum gitu ya, seperti bus Kopaja, Metro Mini sering lewat sini. Itu saya dulu pernah naik Kopaja lewat sini tuh nggak kayak gini teman-teman. Kayaknya jalanannya masih agak sempit gitu ya, belum ada jalur busway.
Ya karena ini sudah mau menjelang sore teman-teman ya, jadi saya akan kembali pulang menuju arah Kebayoran Lama ini teman-teman. Kalau di sini kan jalurnya kan jalur one way, jadi nggak macet. Oh Akbar, ini kadang bumpy atau polisi tidur seperti itu bikin kaget. Nah ini kalau ke kiri ini ke Pondok Pinang, Lebak Bulus. Ke kiri ke Pondok Indah, ke Lebak Bulus, ini ke arah Kebayoran Lama teman-teman. Aduh. Nah ini ternyata berkendara sambil bercerita ini lama-lama agak seru juga ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai info tentang urban legend yang ada di Jakarta, bisa komen di kolom komentar video ini, dan nanti saya akan datang ke sana gitu loh. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, share, comment, and subscribe, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk melakukan penelusuran atau mendatangi lokasi urban legend yang ada di setiap kota teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.